Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Jakim SPG sebagai mentor kegiatan orientasi P3K, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K di titik lokasi SMP Negeri 1 Ulu Jambi. Perkenalkan, nama saya Fepsi Tri Salasari. Saya mengajar prakarya di unit kerja SMP Negeri 1 Ulu Jambi. Perkenalkan, untuk pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan orientasi P3K di SMP Negeri 1 Ulu Jambi tahun 2023. Next. Tujuan pelaksanaan orientasi P3K yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Next. Adapun manajemen P3K yang pertama, penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penilaian kerja, yang keempat penggajian tunjangan, yang kelima pengembangan kompetensi, yang keenam pemberian penghargaan, yang ketujuh disiplin, yang kedelapan pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan 9 perlindungan. Next slide. Perilaku kerja berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Next Pak. Untuk P3K saya ditempatkan di SMP Negeri 1 Ulu Jambi yang mempunyai visi dan misi. Untuk visi SMP Negeri 1 Ulu Jambi itu adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia. Untuk misinya yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama, mengoptimalkan proses pembelajaran bimbingan, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Next Pak. Rencana hasil kerja P3K unit kerja SMP Negeri 1 Ulu Jambi. Jabatan ahli pertama guru prakarya dan kewirausahaan, masa kontrak tahun 2022 sampai 2027. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri yaitu tercapainya prestasi akademik siswa, terwujudnya aktivitas pengembangan bakat, minat, dan potensi kreatif siswa sehingga mampu berprestasi, terlaksananya keberhasilan pembinaan kepribadian siswa, terwujudnya kultur sekolah yang mendukung efektivitas pelaksanaan pendidikan di sekolah. Adapun rencana hasil kerja pimpinannya, yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar. Yang kedua, pengelolaan anggaran SMP Negeri 1 Ulu Jambi yang optimal. Yang ketiga, terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Next Pak. Langsung pada bab keempat, yaitu rencana hasil kerja tahunan. Ini adalah rencana kerja saya selama 1 tahun ke depan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu manajemen pembelajaran. Dengan tahapan kegiatan meliputi membuat silabus, RPP, melaksanaan pembelajaran dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan,
kolaborasi, menganalisis hasil belajar, melaksanakan perbaikan dengan pengayaan pembelajaran. Hasil kegiatannya berupa administrasi pembelajaran. Pada kegiatan pertama ini, sesuai dengan asas ASN berakhlak, yaitu kompeten dan kolaboratif. Karena di sini insya Allah saya akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan kinerja terbaik saya, mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki dan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah maupun di luar sekolah melalui kegiatan MGMP. Yang kedua, rencana hasil kerja yang kedua yaitu dengan mengikuti kegiatan diklat fungsional sesuai dengan ketentuan. Tahapannya mengikuti kegiatan diklat secara online, karena sekarang banyak diklat secara online ya, baik itu swasta maupun dari yang di Simpang itu. Terus hasil kegiatannya berupa sertifikat diklat. Untuk kegiatan kedua ini asas berakhlaknya yaitu komponen dan adaptif, yaitu saya mengikuti diklat fungsional untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi dan pengembangan kreativitas. Rencana hasil kerja yang ketiga, kegiatan kolektif guru MGMP sekolah dalam meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Tahapan kegiatannya meliputi 1. Melakukan koordinasi dengan semua anggota MGMP sekolah. Yang kedua, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, penentuan materi untuk pembuatan soal dan kisi-kisi baik PTS maupun PAS. Dan hasil kegiatannya berupa yang pertama notulen hasil MGMP sekolah, perangkat kurikulum dan pembelajaran, soal dan kisi-kisi PTS dan PAS. Di sini sesuai dengan asas berakhlak yaitu kolaboratif, saya melakukan diskusi dengan anggota MGMP sekolah untuk menyamakan persepsi. Kegiatan keempat, rencana hasil kerja yang keempat itu adalah pengawasan ujian, penilaian, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar yang siap dilaporkan. Kegiatannya pengawasan ujian, penilaian, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Hasil kegiatannya berupa berita acara ujian, daftar hadir peserta ujian, soal remedial dan pengayaan, analisis hasil belajar. Sesuai dengan asas berakhlak yaitu akuntabel, saya melaksanakan tugas dalam pengawasan ujian dan membuat analisis hasil belajar dan melaksanakan remedial. Next. Rencana hasil kerja yang berikutnya yaitu terlaksananya tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah sebagai wali kelas. Kebetulan saya ada kali ini wali kelas. Pembuatan laporan hasil belajar siswa dan pengelolaan kelas. Ini tahapan kegiatannya. Hasil kegiatannya berupa pengelolaan kelas, administrasi kelas, daftar kumpulan nilai atau raker, buku laporan penilaian belajar, pembagian hasil belajar siswa. Sesuai dengan asas berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel, yaitu saya melaksanakan tugas sebagai wali kelas dengan bertanggung jawab serta mampu memahami dan terbuka terhadap masukan dari murid maupun wali murid. Ya, sekian pemaparan hasil kerja saya 1 tahun ke depan. Untuk kesempurnaan laporan saya, mohon untuk Bapak Mentor agar memberi tanggapan. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih Bu Faji. Tes. Ya. Tadi sudah diuraikan dari A sampai Z kalau saya melihatnya, karena itu adalah rincian kerja panjenengan sehari-hari, di mana dalam rincian kerja itu jelas berdasar pada tupoksinya
kan termasuk guru P3K sesuai dengan tupoksinya harus jalan dengan visi misi sekolah. Nah, saya ingin penjelasan bagian mana program saudara yang sesuai dengan visi misi itu. Ya. Terima kasih Pak Cakep. Ya, saya bertanya untuk visi misi sekolah SMP Negeri 1 Jambi itu adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, mandiri dan berakhlak mulia. Nah, pada program kerja saya untuk mewujudkan visi misi SMP Negeri 1 Jambi tersebut, saya akan melaksanakan atau membuat perencanaan pembelajaran yang berdasarkan kinerja terbaik saya. Ya, kinerja terbaik saya meliputi yang pertama, untuk pengembangan kecerdasan dan keterampilan siswa dengan agar bisa bernalar kritis, itu saya akan memberikan tugas-tugas proyek dan latihan-latihan soal HOT. Nah, untuk pengembangan kecerdasan dan keterampilan, untuk pengembangan berakhlak mulia, ya, sebelum saya nanti bisa sebelum melaksanakan pembelajaran dan sesudahnya saya biasakan untuk melaksanakan berdoa. Dan kalau sudah anak-anak setelah melaksanakan pekerjaan atau tugasnya itu saya biasakan dengan memotivasi agar dia bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian itu tadi Ibu menjelaskan di situ ada pembelajaran yang mengasihkan. Ya, salah tadi ada kata-kata pembelajaran mengasihkan, kemudian mencerdaskan, dan satu lagi menguatkan. Nah, apa kiat-kiat Ibu untuk menciptakan suasana tersebut? Ya. Ya, terima kasih. Ya, tadi saya melaksanakan perencanaan, ya, pembelajaran yang mengasyikkan, mencerdaskan, ya Pak. Ya, mungkin saya akan untuk melaksanakan pembelajaran yang mengasyikkan, mencerdaskan tersebut, saya akan mengoptimalkan, memaksimalkan sarana dan prasarana sekolah agar maksimal. Contohnya penggunaan LCD dan proyektor untuk pembelajaran yang interaktif seperti menggunakan PPT, animasi dan lain sebagainya. Nah, terus selain itu saya juga akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang inovatif. Seperti itu, Pak. Terima kasih, kita lagi.